dengar Edis. Tadi saya sudah baca dalam ayat Quran tadi bahawa tuduhan ni bukan baru. Bahawa orang daripada dulu lagi dia telah tuduh Nabi Muhammad ambil. Sedangkan tadi kita katakan bahawa Nabi Muhammad ni dia keluarkan dalam bahasa Arab. Bukan melalui Zaid tadi, tapi melalui mulut dia. Melalui mulut dia. Saya ada mengikut sedikit video-video Edis, Bang Edis. Gimana bang? Okey, jadi saya tengok Bang Edis menggunakan Al-Quran dan hadis. Betul. Untuk menyanggah, menanggapi Islam, Muslim itu sendiri. Setuju? Betul, setuju bang. Okey. Tapi saya bagi tahu, kalaulah ini persoalan telurnya, soalan dasarnya. Kalau Al-Quran itu sendiri telah dipersetujui daripada Muhammad atau sendiri ataupun daripada Allah Ta'ala, itu persoalan akarnya kita kena selesaikan dahulu. Jadi menurut Edis bahawa Nabi Muhammad itu menulis sendiri Al-Quran itu. Baik. Ataupun bagaimana? Baik. Sepanjang saya belajar Al-Quran bang ya, saya baca dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada indikasi bahwa Muhammad menulis Al-Quran. Tidak ada. Bahkan bang ya, kalau saya ditanya, pernahkah Muhammad disuruh menulis Al-Quran? Tidak pernah. Jadi di dalam ayat Al-Quran belum pernah ada perintah ya Muhammad ataupun ya Rasul, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Nggak ada. Nggak pernah ada. Makanya waktu saya belajar di dalam buku Sirah Nabawiyah, justru penulisan Al-Quran dilakukan setelah Muhammad meninggal. Pada waktu itu ada seorang Khulafaur Rasyidin, namanya itu adalah Abu Bakar. Dia berkata kepada Umar ibnu Khattab tentang upaya untuk menuliskan Al-Quran. Tetapi Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya ini adalah sebuah perkara yang haram karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk menulis Al-Quran. Tambah bingung lagi kan? Bukan, pokoknya mereka menulis berdasarkan apa yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad. Ataupun mereka menulis berdasarkan apa yang mereka datang daripada akal mereka sendiri. Apakah pernah Muhammad memerintahkan untuk menulis Al-Quran? Sudah tentu. Sekarang coba dalilnya bang. Dalilnya dulu bang. Kita tidak boleh berasumsi. Begini bang, kita tidak boleh berasumsi. Harus ada sumber atau dasarnya. Coba di mana Muhammad menyuruh persoalannya di dalam Al-Quran itu terdapat kisah-kisah Nabi terdahulu seperti Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi daripada mana mereka mendapat cerita itu? Daripada mana dari Alkitabnya orang Kristen. Jadi kalau Nabi Muhammad ataupun orang-orang Arab ini, mereka berbahasa Arab. Sedangkan Alkitabnya orang Kristian ini daripada bahasa Hebrew. Dari jawapan ini pernah dituduh semasa zaman Nabi bahawa Nabi Muhammad mengambil Al-Quran daripada kitab-kitab Nabi bangsa lain, sedangkan kitab Injil dan kitab Torah berbahasa Nasrani dan berbahasa Hebrew. Itulah sebabnya Muhammad pernah menyuruh seseorang yang bernama Zaid belajar bahasa Hebrew. Mau saya tunjukkan dalilnya? Adakah Nabi Muhammad sendiri boleh berbahasa Hebrew? Iya, bukan dia, tetapi sahabatnya disuruh belajar bahasa Hebrew. Untuk apa? Nih, saya tunjukkan pada waktu bila itu? Waktu bila itu? Okey, tunjuk. Saya tunjukkan ya. Nih. Kita akan tunjukkan bahwasanya Muhammad memang menyuruh seseorang belajar bahasa Hebrew. Ya, tujuannya apa? Ya, kita tahu. Perhatikan. Nih ya. Terlihat ya Bang ya? Saat Nabi perintahkan Zaid bin Sabit mempelajari bahasa Yahudi.
Nah, kita lihat hadisnya ya. Zaid bin Sabit adalah salah seorang sahabat yang cerdas dan cakap. Karena itulah Nabi Muhammad mempercayakan posisi penulis wahyu. Nih, jadi penulis wahyu adalah siapa? Zaid bin Sabit. Nah, tiap kali wahyu turun, Nabi Muhammad mendiktikannya kepada Zaid bin Sabit. Zaid kemudian langsung menghafal dan menuliskannya ke pelepah kurma, kulit hewan, batu, dan lainnya. Nah, di samping itu, sebentar ya. Di samping itu, Nabi Muhammad juga menugaskan Zaid bin Sabit untuk menulis surat-surat untuknya. Nabi mendikte dan kemudian menuliskannya. Nah, dan seterusnya. Nah, perhatikan. Ternyata Zaid bin Sabit ini disuruh belajar nih. Nabi Muhammad pernah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari aksara Wahyudi. Okey. Jadi kalau Anda berkata bahwa Muhammad kan tidak mengerti belajar bahasa mereka, kitab mereka juga kan berbahasa Wahyu di Hebrew. Nah, ternyata disuruh temannya untuk belajar bahasa itu dan orang tersebut langsung menulis wahyu. Sebentar. Saya tunjukkan pula. Ini silakan. Jawapan dalam Al-Quran. Silakan. Tap-tap layar teman-teman, kencengin teman-teman, tap-tap layar, share-share ya, biar nggak Dor. Nanti ku kasih Bang satu contoh ayat di dalam Alkitab kami yang ditiru oleh kitab kalian. Okey, sekejap. Saya bagi dulu satu contoh. Ya, silakan. Okay, dalam surah Al-Ankabut Silakan. sendiri mengatakan, nampak tak? Coba baca aja Bang, dibaca saja. Okey, dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab pun sebelumnya dan engkau tidak pernah menulisnya dengan tangan kananmu. Kalau demikian tentulah orang-orang yang batil itu ragu. Jadi ayat ni surah Al-Ankabut. Ayat ke-48, boleh buka. Ya, saya tahu ayat itu. Ayat baik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Muhammad memang tidak pernah menulis Al-Quran. Setuju? Ada dalilnya kan? Satu lagi ayat. Nanti, sebentar. Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran. Setuju? Ya. Oke. Tetapi dia menyuruh seseorang menuliskan wahyu itu. Namanya adalah Zaid bin Sabit tadi. Setuju? Okey. Nah, Zaid bin Sabit ini ternyata disuruh oleh dia untuk belajar bahasa Hebrew. Setuju? Tidak. Loh, udah saya baca. Sekarang ni dia belajar bahasa Hebrew. Sebentar. Bukan untuk... Betul tidak Muhammad menyuruh Zaid bin Sabit belajar bahasa Hebrew? Okey. Ada sejarahnya. Oke. Nah, ternyata dia jugalah yang menulis Al-Quran. Setuju? Antara sahabat yang menulis Al-Quran. Nah, makanya kalau ada Alkitab berbahasa Hebrew yang bercerita tentang Musa, bercerita tentang Abraham dan lain sebagainya, kemudian muncul kitab berbahasa Arab bercerita hal yang sama, ya semua orang yang berakal sudah tahu asal usulnya dari mana. Satu lagi ayat boleh saya baca? Satu lagi ayat. Silakan. Okey, surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan itu asing. Sedangkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Baik. Orang Quraisy menuduh Nabi belajar daripada orang asing. Awal jawab bahawa seorang yang dituduh bukan Arab fasih. Oke. Baik. Jadi menurut ayat tersebut. Ayat 103. Baik, saya tahu ayat tersebut. Jadi ayat tersebut berbicara mengenai tuduhan orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad, bahwasanya bukan sezaman saja, sampai sekarang tuduhan itu.
Yang Iya, seperti tapi yang kan HDTV konteksnya lakukan. gini. Konteksnya kan itu berbicara tentang pada waktu itu ada kejadian apa. Setuju nggak? Iya, tapi Pada sampai waktu sekarang itu, orang menuduh seperti HDTV melakukan tuduhan dan Allah menjawab dalam Al-Quran sendiri. baik, baik. Apa jawaban Al-Quran? Jawapan Al-Quran tadi 103, dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seseorang manusia kepadanya. Oke, apa Padahal jawaban? bahasa orang yang mereka tuduhkan itu asing. Oke, Sedangkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. baik. Jadi Al-Quran menjawab, bagaimana kamu tuduh bahwasanya Nabi Muhammad belajar dari orang asing tersebut, sementara dia saja berbahasa asing. Sedang Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas, betul nggak? Betul? Nah, Betul? berarti logikanya Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas. Setuju? Okey. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Allahus Somad. Apa arti Somad? Yang maha segalanya terbergantung pada dia. Mana? Coba, Tempat sebab bergantung. arti mana Somad? Mana? Apa arti Okey, Somad? sekejap ya? saya buka. Okey, saya Okey. buka. Hmm. Kita akan tunjuk ya apa sebenarnya mereka tidak tahu apa itu Somad ya. Bentar. Tempat bergantung segala sesuatu. Nampak? Oke. Iya, itu adalah menurut penafsiran. Aslinya nih sebentar ya kita akan tunjukkan. Yang maha sempurna. Oke. Oke lah. Tapi oke gini saja lah. Nanti kalau Somad mereka bisa ngeles. Gini, jangan Somad. Gini. Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Tadi Anda berkata bahwa sesungguhnya Al-Quran itu berbahasa Arab yang jelas. Setuju? Okey. Setuju? Ada nggak orang Arab yang ngerti Alif Lam Mim? Bahkan Muhammad tahu nggak apa arti Alif Lam Mim? Betul dia bahasa Arab, tapi daripada Allah Ta'ala, bukan daripada Apa artinya? kalam mulut Nabi Muhammad sendiri. Apa artinya? Maksud dia, Alif Lam Mim itu adalah satu makna yang Allah saja yang lebih mengetahui maksud dia. Loh, kalau begitu untuk apa diturunkan kepada manusia? Coba buka surat Yusuf. Zalikal Gini, kitabula. sebentar. Jangan tengok satu ayat. Sebentar. Fatih. Zalikal kitabula raiba Fatih, fihi hudan coba Fatih. lil muttaqin. Coba bukakan dulu surat Yusuf ayat yang kedua. Surat Yusuf ayat yang kedua buka dulu, bacakan. Surah Yusuf ayat kedua. Mm-mm. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya? Sesungguhnya kami menurunkan sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya menggunakan akal. Apa tujuan Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Supaya kamu memahaminya menggunakan Supaya akal. kamu memahaminya. Ingat, agar kamu paham. Setuju? Oke, saya ulang satu kali lagi. Agar kamu paham, atau agar kamu tak paham? Agar kamu memahaminya. Oke, coba apa arti Alif Lam Mim? Okey. Okey. Sekarang ni. Okay, Berat. sekarang ni saya punya isu asal dia adalah Al-Quran ni adakah daripada pencipta ataupun daripada Nabi Muhammad sendiri? Betul. Bang, gini bang, sebentar, Bang Fatih. Persoalan gini. dasar saya daripada awal tadi. Kita harus bedakan dogma dengan kajian ilmiah. Kalau yang namanya dogma itu nanti tidak akan mungkin bisa kita perdebatkan. Kita membahas hal-hal yang bersifat logika. Setuju? Okey, di dalam Al-Quran ada sejarah nabi-nabi atau tidak? Nah, itu semua berasal daripada Alkitab atau kitabnya orang Kristen dan Yahudi. Okey, saya membukakan satu kisah Kisah semasa sebelum hijrah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, sebelum dia ada kerajaan. Atau gini saja bang, mau nggak kita ambil satu contoh
bagaimana sesungguhnya kitab Anda hanya mengutip-ngutip apa yang tertulis dalam Alkitabnya orang Kristen. Mau? Saya kasih contoh? Boleh? Baik. Coba buka Quran surat surat Toha. Surat Toha. Ya, surat Kejap, Toha 9. Kisah Nabi Musa. Oke. Di situ dimulai dengan kata-kata apa? Wahal ataka adi Musa. Bahasa ini saja, Bang. Bahasa Melayu saja, Dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Musa? Dan sudahkah sampai kepadamu Muhammad wahai kisah Musa? Terus? Sekejap. Sampai ayat berapa nih? Kita baca terus saja dulu, terus. Nanti saya tunjukkan asal muasalnya itu dari mana. Oh, saya sambil menunjukkan sumbernya ya, sebentar. Saya sambil menunjukkan sumbernya itu dari mana. Anda baca di situ, saya baca di sini ya, sebentar. Biar kita hingga berapa? 9 hingga berapa supaya saya senang untuk cari rujukannya. 9 sampai 15 coba ya. Okey. Oke. Dari mana sebenarnya apa yang ada di dalam kitabmu itu berasal? Dari sini. Coba. Baca. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataan. Gini Bang. Abang baca dulu punya Abang, saya baca punya saya. Nanti saya tunjukkan bahwa apa yang Abang baca itu asalnya dari sini. Ini Keluaran pasal keempat ya. Oke, saya bacakan dulu. Ketika dia melihat api. Sebentar Bang, Lalu berkata sebentar Bang, sebentar. Saya akan bacakan dulu apa yang tertulis di sini ya. Saya akan bacakan, nih ya. Keluaran pasal yang ketiga. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Terus baca yang tadi, punya Anda baca? Baca punya Anda tadi? Ketika dia melihat api, lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya atau mendapat petunjuk di situ. Oke, saya baca ini. Stop ya. Sebentar. Di sini dikatakan, ada nyala api keluar dari semak, lalu ia melihat tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Oke, baca lagi. Baca punya Anda. Malah ketika dia mendatanginya, dia dipanggil, wahai Musa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggallah kedua sandalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci tua. Oke, tanggalkanlah sandalmu. Baik, di sini dikatakan ya, perhatikan di sini dikatakan, nih, lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Mirip nggak? Oke. Iya sebenarnya dari sini, Bang. Ini makanya Zaid itu, Bang, Zaid itu disuruh belajar bahasa Ibrani itu ya buat nyontek ini, Bang. Lanjut lagi. Zaid tadi katanya disuruh belajar bahasa Hebrew. Iya, ini kan Ibrani. Ini sekarang daripada mana? Injil. Bang, ini kitab Keluaran, Bang. Ini kitab bahasa Ibrani. Bahasa aslinya itu adalah Hebrew. Makanya disuruh belajar ini biar bisa nyontek. Terus baca lagi, baca terus. Dan aku ayat 13 ke apa?
Ya, terus. Dan aku telah memilihmu, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Oke, terus. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, aku hampir menyembunyikannya supaya setiap jiwa dibalas menurut apa yang diusahakannya. Nah, nggak nyambung kan? Kenapa Okey, ini apa? Ini kita sebentar. apa sekarang ni Kenapa yang gini? kamu buka? Kenapa Allah menyuruh-nyuruh malah ngurusin hari kiamat? Kan nggak nyambung diskusinya. Kenapa Allah berkata kepada Musa, sesungguhnya hari kiamat itu sudah dekat? Kan nggak nyambung. Oke. Terus, baca terus, nggak apa-apa, baca terus, nggak apa-apa. Memang diselip-selipin begitu biar beda, Dah habis nggak kelihatan ayat 15. sama kan? Nah, terus, coba baca Sudah dulu. habis ayat 15. Iya, Sudah terus nggak habis apa-apa. ayat 16-nya. Maka jangan sekali-kali engkau dihalangi daripadanya hari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan yang mengikuti hawa nafsunya sehingga engkau binasa. Oke, Dan terus. apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Stop. Musa? Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Saya bacakan. Keluaran pasal yang keempat. Lalu sahut Musa. Ini kan konteksnya Tuhan itu mengutus Musa agar menghadap kepada Firaun. Nah, kenapa menghadap kepada Firaun kok malah ngurusin hari kiamat? Baik. Perhatikan ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Aduh, kena peringatan lagi nih. Okey. Memang. Sebentar, sabar. Itu kitab sebentar. kitab Taurat ke? Kitab Sabar, Hebrew Bang. ke? Kena peringatan kita, Bang. Sebentar. Ini kenapa sih ya? Sebentar, Bang. Oke, ini ya. Nih. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Coba baca di sana. Dia berkata, ini tongkatku, aku bertongkat padanya dan aku menggunakannya untuk memukul daun bagi kambingku dan ada lagi kegunaan lain padanya. Terus. Awal berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Oke, baca ini. Maka dia pun Lemparkanlah itu ke melemparkannya. tanah. Setuju? Okey. Terus? Baca. Maka dia pun melemparkannya, lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang bergerak cepat. Nah, terus. Maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Terus. Habis dah ayat sampai 20. Terus kita baca terus. Masih banyak itu. Tetapi firman Okey, Tuhan nanti kepadanya, ulurkanlah tanganmu Okey, dan sekarang peganglah ni ekornya. Okey, sekarang ni kamu mengatakan kita setuju bahawa ada persamaan dalam Al-Quran dengan apa? Iya, Tunjukkan kamu makanya saya sekarang. bilang, Bang, kitab Anda berasal dari sini. Sumbernya dari sini, Bang. Bukan dari wahyu, dari nyontek. Itu. Mau-mau Sekejap, aja dikerjain kita, Bang. Dari wahyu dari Nanti mana? tunggu sekejap. Silakan. Tunggu sekejap. Sekejap apa lagi, Bang? Hancurlah rasa hatiku. Cintamu hanya sekejap. Inilah susah kita, Bang. Apalagi, Okey, Bang, yang surah ditunda-tunda, Al-Maryam. Bang. Jadi, Bang, intinya sudah kita dapati bahwa saya sudah baca semua itu, Bang. Al-Quran sudah saya baca, saya periksa semua. Saya baca juga Alkitab, saya baca semua. Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa apa yang ada di tanganmu itu, Bang, sesungguhnya hanyalah mengutip-ngutip ataupun meniru-niru apa yang ada di dalam kitab kami. Banyak, Itu Bang. adalah satu tuduhan. 7 kurang lebih, Itu Bang. adalah satu 70%. tuduhan. Dengar Edis. Tadi saya sudah baca dalam ayat Quran tadi bahawa tuduhan ni bukan baru. Bahawa orang daripada dulu lagi dia telah tuduh Nabi Muhammad ambil. Sedangkan tadi kita katakan bahawa Nabi Muhammad ni dia keluarkan dalam bahasa Arab. Bukan melalui Zaid tadi. Tapi melalui mulut dia. Baik. Melalui mulut dia. Baik. Tuduhan Okey, sekarang ni tersebut tahu tak sebentar, macam mana sebentar. sahabat tulis Al-Quran? Saya tanggapi Tahu dulu. tak macam mana sahabat tulis Al-Quran? Saya bantah dulu, Bang. Saya bantah dulu.
Okey. tuduhan itu dibantah oleh, dalam tanda kutip, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Bantahannya begini. Bagaimana kamu tuduh bahwasanya Quran ini diajari oleh mereka, sedang mereka itu berbahasa asing, sementara Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas. Ternyata setelah kita periksa Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Ternyata Quran bukan bahasa Arab Sekarang yang jelas. ni kita membacanya di dalam bahasa Malaysia. Betul. Okey. Kita membaca maknanya dalam bahasa Baik, Malaysia dengan cuba. bahasa Malaysia. Baik. Tapi adakah bunyinya sama kalau dalam bahasa Hebrew ke dalam bahasa Arab? Sudah Baik. tentu dia Coba bunyinya sekarang lain. saya Bahasanya tanya lain. kepada Anda. Jadi tidak ada boleh tiru di situ. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, Bang. Coba Anda artikan di dalam bahasa Arab apa itu alif lam mim. Alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Apa? Okey, sekarang ni ketika raja, tahu tak kisah masa raja Nabi perintahkan Hayya. Ja'far bin Abi Talib Hayya, oi jadi berjumpa Raja pusing Najasyi. dengar cerita ente. Nanti dulu. Hayya, oi jadi pusing Semasa- ini. Bagaimana dulu. Anda berputar-putar terus, hayya? Bukan. Okey, nanti dulu. Tadi satu Mana? cerita bahawa dalam Al-Quran sendiri kita telah buktikan bahawa dalam Al-Quran tadi terkandung apa yang ada dalam kitab. Sedangkan kita mengatakan bahawa Nabi Muhammad sendiri tidak pernah belajar daripada kitab tadi. Telah dijawab dalam Al-Quran. Iya, dia menyuruh orang lain yang bernama Zaid bin Sabit untuk belajar berbahasa Ibrani. Tidak menulis. Dia suruh orang bernama Zaid tadi menulis apa yang dia katakan. Iya, Apa selain yang itu dia suruh. Bukan dia Enggak, disuruh belajar Muhammad dan juga tulis menyuruh. sendiri. Muhammad juga menyuruh Zaid bin Sabit itu untuk mempelajari bahasa orang Yahudi. Setuju? Dia suruh belajar, tapi dia tu suruh Ahmad Zaid menulis, Zaid tadi menulis Iya, apa yang waktu dia disuruh cakap. belajar itu tujuannya tidak lain tidak bukan ya mempelajari kitab-kitab orang Wahyudi. Okey, dalam sejarah kita tahu bahawa Raja Najasyi ketika berjumpa dengan Ja'far bin Abi Talib dan Ja'far bin Abi Talib membacakan surah Okey, gini saja dah. ayat 16 Gini saja, Bang. 21. Bang Fatih, supaya kita tak berputar-putar, coba bukakan surat Ali Imran ayat ke-7. Itu adalah pengakuan bahwasanya Quran itu berisi bahasa-bahasa yang tidak jelas. Coba. Ini udah diakui sama Allah. Allah berkata, di satu sisi Allah berkata, Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas. Jadi tidak mungkin orang lain yang mengajar-ngajari. Tidak mungkin orang asing mengajar-ngajari ini. Sementara ini saja bahasa Arab yang jelas. Dan di dalam surat Yusuf ayat kedua tadi, Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Tetapi coba buka Ali Imran ayat 7. Ayat 7 makna penuh. Bacakan. Sekejap. Kita udah kena pelanggaran ya teman-teman ya, udah kena 3 Saya tahu pembatasan. ayat Makanya ni, udah. saya pernah dengar. Coba baca dulu, baca. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab. Dalam kitab itu ada ayat-ayat muhkam. Ayat yang jelas maknanya pokok isi kitab menjadi dasar hukum dan akidah yang tidak menimbulkan keraguan. Ayat-ayat mutasyabihat. Ada pun orang yang dalam Sebentar, hatinya ada apa mutasyabihat itu, Bang? penyimpangan. Jangan bahasa tersembunyi. Apa itu Okey, mutasyabihat? ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang samar atau memerlukan penjelasan. Oke. Biasanya berkaitan perkara gaib atau sifat Allah. Oke. Berarti Ada pun ada orang tidak yang dalam ayat-ayat yang hatinya- mutasyabihat? Ada, Samar, tidak jelas, betul? betul. Oke, sementara menurut Allah ayat Al-Qur'an itu jelas, betul? Betul? Tapi di satu sisi Allah bilang ayat Quran itu tidak jelas, betul? Ada ayat yang muhkamat, yang tetap, dan ada ayat yang mutasyabihat yang Iya, berkaitan oke. dengan Untuk apa? sifat-sifat gaib Allah. Apa gunanya ayat-ayat yang tak jelas itu diturunkan?
sekarang ni dikata supaya menjadi tujuan menimbulkan mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dengan Iya, itu kan mereka. tujuan Tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang tidak jelas alias mutasyabihat itu apa? di dalam ini dia memberi penjelasan sekali. Dia tidak memberi makna penuh. Iya, apa tujuannya ditunjukkan ayat-ayat itu? Ada pun orang yang dalam hatinya ada penyimpangan. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dengan tujuan menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Iya, Padahal itu kan mereka. Kok jadi mereka yang disalahin? Sebentar. Kan Allah yang menurunkan ayat yang tidak jelas. Tapi malah orang yang disalahin gimana? Maksud saya Sekarang ni macam ni. Yang begini, pertama sekali. dari pihak Allah, apa tujuan diturunkannya ayat-ayat yang tidak jelas? Sekarang ni kamu yakin Quran turun daripada Allah? Kan saya ikuti apa yang Anda pahami dulu. Anda mengatakan Bukan, sekarang ni bahwasanya saya tanya, kamu yakin Tuhan turun tentu daripada tidak, Allah? tentu tidak. Bahkan menurut saya jadi kamu kata bahawa Muhammad yang menulis Quran. bukan, yang menulis adalah para pengikutnya yang disuruh belajar bahasa Ya, Nabi Muhammad yang Ibrani. mencipta Al-Quran pakai kepala dia. Nabi Muhammad mencipta Al-Quran pakai otak dia dan menuturkan supaya sahabat sudah menulisnya. pusing mendengarkan keterangan Anda yang berputar-putar hanya. Saya kira kamu yang sedang pusing sekarang. Yang pusing saya karena mendengar penjelasanmu yang berputar-putar hanya. Tadi saya tanya juga pusing kerana kamu tujuan? tadi setuju. Kamu tadi setuju bahawa Bang, Nabi Muhammad tidak mungkin mengambil. apa tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang tidak jelas? Anda Itu tidak sebab bisa saya jawab. Kata, kalau sekarang ni perkara pokok dasar dia adalah adakah Nabi Muhammad mencipta Al-Quran sendiri atau dia mendapat wahyu bukan ke situ, daripada Allah? Bahasan kita bukan ke situ. Bahasan kita Daripada adalah awal tadi saya kata bahawa perkara telurnya, perkara dasarnya adalah adakah Nabi Muhammad mencipta Al-Quran sendiri atau dia mendapat wahyu daripada Allah? dia tidak Kalau pernah kita mendapatkan setuju, wahyu, Bang. Dia tidak pernah mendapatkan kalau wahyu. kita setuju bahawa Nabi Muhammad mencipta Al-Quran sendiri, maka perbahasan ini sudah habis. Kalau kita setuju bahawa Nabi Muhammad mendapat wahyu daripada Allah, juga perbahasan ini sudah habis. Jadi, antara dua sekarang ni, adakah kita ada persamaan menyambung dalam perkara ini? Sekiranya kamu setuju dengan saya mengatakan Nabi Muhammad mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala, dia tidak mungkin Dia tidak mencedoknya pernah daripada kitab mendapatkan lain. wahyu, Bang. Dia tak pernah mendapat wahyu. Dia itu menyuruh orang untuk belajar bahasa Hebrew. Nah, nanti di situ Nabi Muhammad semasa wahyu pertama dia tidak pernah, dia cuba keluar berjumpa dengan isteri dia saja. Dia tidak pernah berjumpa dengan siapa lain selain daripada isteri dia. Ketika dia nanti di Gua kita Hira. lari kemana-mana hanya. Kita Bukan jadi lah, lari ini kisah kemana-mana, sejarah. Bang. Hanya. Kan Ini tadi kisah bahasan sejarah yang bahasan mana kita, mesti Bang. setuju. Bahasan Ini perbahasan kita. sejarah. Bahasan kita tadi Allah berkata. Ini kan menurut kalian kan Allah berkata. Padahal menurut saya yaitu bukan Allah. Itu sebenarnya Muhammad dan teman-temannya. Begini. Bilang begini. Sesungguhnya Al-Quran itu kata mereka diajarkan oleh orang-orang asing. Tuduhanmu itu salah. Bagaimana kau katakan Quran itu diajarkan oleh orang asing? Sementara Quran ini bahasa Arab yang jelas. Setuju? Okey. Nah, kita buktikan apakah benar Al-Quran bahasa Arab yang jelas? Ternyata di dalam Al-Quran didapati bahasa-bahasa yang tak jelas. Bahkan Allah, saya bilang Allah tanda kutip, Bang, ya, quote and quote, ya. Kenapa saya katakan Allah quote and quote? Karena itu kata mereka, padahal sebenarnya itu adalah Muhammad dan teman-temannya. Begini. Okey, kita kena fahami. Sebentar, Bang, bila dikata bahawa sebentar, begini. Kata Allah
yang sebenarnya menurut keyakinan saya itu adalah Muhammad dan teman-temannya, berkata begini, sesungguhnya di dalam Al-Quran tersebut terdapat bahasa yang mutasyabihat, dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu nggak jelas ya, untuk mencari-cari takwilnya dan untuk mencari perselisihan. Loh, mereka yang disalahin. Kenapa mereka yang disalahin? Sebentar Bang, sebentar, belum selesai Bang, sebelum selesai. Kenapa mereka yang dipersalahkan? Harusnya yang dipersalahkan itu adalah kenapa ada ayat-ayat yang tidak jelas. Udah dia yang, kau yang membuat tak jelas, mereka yang disalahkan. Gimana ini? Sekarang ini secara umumnya Al-Quran ini dalam bahasa yang jelas. Tetapi secara khususnya ada beberapa ayat yang tidak dijelaskan, faham? Oke, untuk secara apa? umumnya. Oke, kembali lagi ke yang awal tadi. Apa gunanya ayat-ayat yang tak jelas itu diberikan kepada manusia? Itu sebab kita katakan bahawa di dalam Islam ada pemahaman. Bang, coba jelaskan kepada saya, Bang. Jangan futar-futar hanya. Dengar kata lu. Apa tujuan dari Allah memberikan wahyu yang wahyu tersebut tidak dimengerti oleh manusia? Coba, apa gunanya? Padahal di dalam surat semua manusia tidak mengertinya, ada yang mengertinya. Oke, sebutkan. Oke, menurut Muhammad apa arti alif lam mim? Itu sebab saya kata tidak bisa dipahamkan oleh semua manusia, tapi ada manusia yang ada ayat di dalam. Oke, buka surat Yusuf ayat kedua tadi. Surat Yusuf ayat kedua. Surah Yusuf ayat kedua. Coba. Dan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Setuju? Oke, betul. Tujuannya supaya paham, betul? Betul. Oke, coba sekarang. Apa arti alif lam mim? Okey, sekarang itu saya kata secara umumnya supaya kamu faham. Tapi ada beberapa ayat. Mutar-mutar. Pernah dengar dalam surah Al-Kahfi, saya sudah pusing hanya dengan Nabi Khidir. Baiklah, saya sudah pusing kepala, perlu paramek hanya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nanti Bang ya. Karena kita sudah kena pembatasan nih Bang. Oke? Saya turunkan dulu ya. Oke, baik, saya turunkan.